salam jumpa dengan saya Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing satu topik yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, topiknya yaitu bagaimana berbicara dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, yang pertama yaitu bagaimana kita memulai suatu pembicaraan tanpa ada rasa malu ya. Maksudnya bukan artinya malu-maluin ya. Oke, jadi pertama adalah kita harus berpikir positif ya. Pada saat kita memulai pembicaraan dengan siapa saja, kita harus berpikir positif bahwa kita berbicara atau menyapa seseorang itu ingin memberikan sesuatu manfaat untuk orang tersebut ya, atau kita juga berniat baik ya terhadap orang tersebut ya. Jadi apabila kita sudah berpikir seperti itu, mungkin tidak ada rasa malu ya gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita ini memulai pertanyaan ya, jangan menanyakan pertanyaan yang sifatnya tertutup ya. Misalnya kalau tertutup, misalnya acaranya bagus ya, dia hanya menjawab ya, sudah ya. Tapi lebih baik kita tanyakan suatu kalimat yang terbuka ya. Misalnya menurut Anda bagaimana nih acaranya, atau misalnya kakak acaranya menurut kakak seru nggak sih, misalnya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah oke, balik ke kata sapaan. Kata sapaan untuk orang yang kita belum kenal apabila di acara resmi, gunakanlah selalu kalimat bapak atau ibu ya. Walaupun misalkan kita melihat dia usianya lebih muda dari kita, tetapi tetap dalam acara yang sifatnya formal kita harus memanggilnya dengan sapaan bapak atau ibu. Oke. Nah untuk yang berikutnya mungkin kita lihat dia usianya jauh lebih muda, kita bisa katakan kak, atau misalnya dik, atau misalnya kita juga brother, hi bro, misalnya sis gitu ya, kurang lebih. Atau bisa juga kita katakan kalau kita sudah mengenal namanya akan sangat lebih baik ya. Misalnya kita katakan halo Pak Santo, misalnya seperti itu. Halo Ibu Siti, misalnya. Jadi orang akan lebih senang, tertarik dengan orang yang sudah mengetahui nama mereka ya, gitu kurang lebih. Nah, jadi bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang sebenarnya sosoknya jauh lebih tinggi dari kita? Ya, misalnya dengan orang yang memiliki posisi yang tinggi ya, dan kita kadang-kadang tiba-tiba negatif thinking, kita datang gitu, aduh siapa saya ya harus nyapa beliau misalnya gitu kan. Nah kita harus balik lagi ke yang tadi ajaran yang pertama ya, itu kita harus positive thinking ya. Kita jangan memposisikan diri lebih inferior dari orang tersebut ya. Jangan kita posisikan bahwa kita itu tidak layak ya. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa oke, saya tujuannya di sini baik, saya ingin menyapa beliau. Mungkin kita juga bisa dalam kalimat yang sifatnya memuji ya, misalnya halo Pak Santo, pembicaraan Bapak hari ini sangat menarik, misalnya seperti itu ya. Jadi hal itu untuk membuat kita sepertinya di welcome ya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya saya mau menjelaskan bagaimana kita membawa pertanyaan yang kira-kira bisa menarik untuk mereka untuk bisa berbicara lebih lanjut ya. Nah, beberapa pertanyaannya itu misalnya adalah hal yang berkenaan dengan diri mereka ya. Misalnya pandangan mereka terhadap satu hal, topik yang dibicarakan, atau misalnya kalimat yang masih ringan-ringan dulu, dengan siapa kesini misalnya begitu ya, dari perusahaan apa ya kalau perusahaan. Tapi kalau misalnya ternyata ini adalah misalnya kita ketemunya di acara yang non formal, misalnya di acara yang perkawinan, atau misalnya acara ulang tahun, atau misalnya acara gathering aja komunitas, misalnya kita bisa tanyakan ikut komunitas ini dari mana, seperti itu ya. Jadi kita harus mengambil satu pertanyaan yang berkenaan ya. Jangan langsung bertanya to the point untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, misalnya seperti statusnya, atau misalnya kita seperti hal ekonominya, seperti itu ya. Jadi kita harus menanyakan dengan topik-topik yang bisa membangun relasi lebih lanjut ya.
Berikutnya, bagaimana kita berbicara dengan body language yang dapat sopan, tetapi juga bisa menarik lawan bicara kita untuk memiliki kesan yang baik ya. Tentu saja pada saat bicara kita gunakan mata kita dengan pandangan yang eye contact terhadap lawan bicara kita ya. Jangan kita menunduk misalnya atau melihat atas atau misalnya kemana gitu, itu tidak boleh. Jadi harus pada pandangan terhadap orang yang lawan bicara itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa tetap tersenyum ya, dan jangan tersenyum seperti yang terpaksa. Pernah lihat nggak orang kalau tersenyum terpaksa, dia tersenyum pada saat dia udah nggak ngelihat orangnya langsung gini gitu ya. Jadi tersenyum ini senyumlah seperti jadi sebuah kebiasaan Anda ya. Jadi pada saat bicara pun Anda tetap tersenyum seperti itu. Nah, dan kalau misalnya orang tersebut nyaman apabila Anda salamin, bagusnya Anda salamin juga ya, seperti itu. Nah, pada saat Anda berbicara, Anda pun harus mengatur supaya Anda tampak natural ya, seperti itu. Nah, dalam pembicaraan setelah berikutnya itu dilarang untuk memonopoli pembicaraan ya. Apabila kita melihat misalnya orang tersebut bahkan yang monopoli pembicaraan tersebut, kita juga harus berusaha untuk bisa memutus ya, karena kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang hobi ngomong lalu ngomong terus ya, sehingga kita kadang-kadang jadi waktu kita atau seperti apa. Nah, tapi kan kita tidak mau karena kesannya tidak sopan. Jadi saat yang tepat untuk memutus pembicaraan adalah pada saat mereka menarik nafas ya, karena kan orang nggak mungkin bicara terus tanpa narik nafas kan, mereka pasti akan tarik nafas. Nah, pada saat mereka tarik nafas, permisi Pak, mungkin pembicaranya sangat menarik, saya permisi dulu, saya sudah catat nomor telepon handphone Anda atau Ibu, nanti saya akan lanjutkan ya Ibu, misalnya seperti itu ya. Akan tetapi jangan lupa sebelum banyak bicara itu sebaiknya gunakan waktu untuk meminta nomor telepon kalau sekiranya orang tersebut adalah menarik ya. Dan pada saat Anda meminta telepon, dan jangan lupa juga Anda meminta foto bersama ya. Kenapa? Apabila dalam suasana yang publik gitu ya, kadang-kadang orang tidak mengenal siapa kita. Nah, pada saat kita coba kontak mereka tanya siapa ya, seperti itu ya. Jadi apabila kita punya satu foto atau misalnya kita punya satu hal yang menarik ya, maksudnya suatu hal yang bisa diingat oleh lawan bicara kita dalam waktu yang sangat singkat, misalnya dalam 1 menit itu, mungkin hal itu akan menjadi satu kelanjutan lainnya untuk kita bisa menghubungi orang tersebut ya. Nah, lalu bagaimana apabila ada kalimat yang sifatnya tidak sesuai dengan hati nurani kita atau tidak sesuai dengan pendapat kita ya? Apakah kita boleh langsung vokal langsung, misalnya Pak, saya tidak setuju, seperti itu ya. Mungkin budaya kita di Indonesia tidak ada komunikasi yang sifatnya langsung seperti itu ya. Walaupun bukan juga kita terlalu adem ayem, kita nggak setuju, kita ngangguk-ngangguk, kita iya lalu di belakang kita ngomongin, hal itu juga hal yang nggak baik. Jadi sebaiknya Anda mengatakan bahwa biarkan lawan bicara Anda selesai berbicara dulu, lalu boleh Anda mengangguk aja sedikit. Karena mengangguk bukan artinya yes setuju, ya setuju, bukan. Tetapi mengangguk itu menunjukkan bahwa Anda mengerti ya. Anggukannya nggak usah terlalu banyak, nggak usah gini, tapi ya kayak gitu aja ya. Jadi orang tahu, oh ya Anda menyimak pembicaraan saya, seperti itu. Lalu Anda bisa langsung maaf, saya mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu ya. Jadi bukan suatu argumen yang memicu orang atau menjatuhkan ego orang pada saat orang tersebut bicara, atau pada saat orang tersebut apalagi di depan publik gitu ya, mempermalukan mereka misalnya seperti itu. Ya, ada trik-trik yang menarik yang membuat pembicaraan atau percakapan Anda menarik untuk teman bicara Anda ya. Yang pertama adalah Anda mengatakannya dengan pandangan sisi yang berbeda ya, dengan perspektif atau sudut pandang yang berbeda daripada orang biasa
Ya, yang kedua, bagaimana Anda memiliki pandangan yang luas ya terhadap satu topik pembicaraan tersebut ya. Jadi kita tidak boleh sempit ya. Jadi mungkin aja ada pendapat masukan lain ya yang mungkin kita belum tahu. Ya, kita belum tahu tapi kita langsung menghakimi. Hal itu kan nggak boleh ya. Jadi kita harus berpandangan yang luas ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita harus antusias ya. Jadi kita antusias dengan topik pembicaraan dari lawan bicara kita, maka dia pun akan membalas antusias terhadap kita ya. Karena komunikasi ini bukan artinya kita yang bicara satu arah. Kadang-kadang kita mendengarkan sekalipun adalah termasuk di dalam komunikasi ya. Oke, yang selanjutnya adalah Anda memiliki rasa ingin tahu ya. Jadi Anda harus curious atau rasa ingin tahu Anda terhadap topik pembicaraan yang orang tersebut tanyakan ya atau bicarakan ya. Nah, lalu bicara juga harus dua arah ya. Dalam artian jangan sampai Anda tidak terasa karena mungkin sebagian orang yang pasti ingin menunjukkan siapa dirinya lalu mendominasi pembicaraan tersebut. Jadi kita kadang-kadang suka lupa diri gitu ya, apalagi kita antusias gitu. Kamu tahu nggak, gue tuh gini, saya tuh begini, saya begini. Jadi terlalu banyak saya ya. Jadi harus banyak dibalikan pertanyaannya ya. Jadi saya begini loh, kalau ibu bagaimana misalnya ya kan. Jadi kurang lebih jadi ada satu pernyataan lalu kita langsung pembicaraan itu dua arah. Jadi lawan bicara kita merasa terlibat dalam pembicaraan tersebut dan bukan dengerin seminar gitu ya. Berbeda dengan mendengarkan seminar. Kalau mendengarkan seminar, speaker akan berbicara dan yang mendengarkan audiens hanya duduk aja. Baik setuju nggak setuju, mereka hanya mendengarkan. Dan apabila kadang-kadang di akhir sesi mereka bertanya pun hanya dibatasi 5 pertanyaan, misalkan gitu ya. Jadi tidak punya, berbeda dengan komunikasi yang saya bahas kali ini adalah komunikasi yang sifatnya dua arah ya, atau komunikasi publik, satu komunitas, satu publik pun hal itu bisa ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah kita berempati. Ya, berempati ini maksudnya kita menempatkan diri dari apabila kita menjadi orang lawan bicara kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita juga boleh memberikan humor-humor, ya, tapi tentu saja humor yang positif, ya. Dan kita mesti lihat lawan bicara kita ini tipenya suka humor atau yang agak-agak tegang gitu, atau misalnya ya kita ngomong agak jaim gitu ya. Nah, untuk orang yang seperti itu mungkin kita cukup agak sedikit hindari aja untuk lelucon ya, karena ada sebagian orang nggak senang. Tapi kalau ternyata bisa dilelucon, juga leluconnya adalah hal-hal yang positif, terutama untuk orang yang masih baru kita kenal ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mimik kita bicara ya. Jadi mimik kita bicara ini ada orang yang sistemnya berbicara tetapi yang bicara hanya suara gitu ya. Yang kita yang mungkin lebih menarik untuk lawan bicara kita adalah mimik bicara kita. Jadi kita bicara dengan muka kita bicara dengan badan tangan kita, seperti itu, mimik bicara yang sifatnya tidak monoton ya. Jadi hal itu akan lebih menarik karena kan lebih ekspresif seperti itu. Oke ya. So berikut beberapa hal yang mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tips-tips bagaimana berbicara dengan orang lain, di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Oke, segitu saja sharing saya, dan nantikan video-video berikutnya. Saya akan membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Anda di YouTube channel saya, Akademiku Indonesia. Jangan lupa di-subscribe, dikasih likes, dan dikasih komen. Lalu kalau memang bermanfaat, tolong di-share ke teman-temannya ya, sehingga saya menjadi lebih semangat.